Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur sekali saat ini saya berada di kompleks Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Saudara bisa melihat di belakang saya tampak bangunan Hotel Royal Ambarukmo tersebut. Hotel ini sungguh sangat bersejarah, khususnya bagi warga masyarakat Jogja. Hotel ini sudah berdiri dan sudah berada bahkan sejak saya masih kecil dulu. Tahun 60-an hotel ini sudah ada. Ini menjadi salah satu hotel yang termasuk legenda, bukan hanya di Jogja tapi juga di Indonesia. Ya, saya masih teringat seangkatan dengan Hotel Ambarukmo ini ada Hotel Indonesia di Jakarta, ada Bali Beach Hotel di Pantai Sanur, Bali. Ya, itu seangkatan. Luar biasa. Hotel ini sekarang bernama Royal Ambarukmo Hotel. Dulunya bernama Ambarukmo Palace Hotel, ya, disingkat APH pada waktu itu. Namun seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan, lalu ada perubahan, ada renovasi, ada penambahan gedung baru, maka menjadi Royal Ambarukmo Hotel. Nah, hotel ini pun terdampak akibat masa pandemi COVID. Sempat tutup sekian waktu. Dan hotel ini baru dibuka, saudara-saudara, dibuka kembali setelah ada pembenahan renovasi selama masa pandemi yang berlangsung sejak Maret yang lalu, dan baru dibuka pada tanggal 7 September 2020, belum lama ini. Nah, bersyukur setelah beberapa hari hotel ini dibuka, saya sekeluarga bisa berada di tempat ini, menginap 2 malam. Luar biasa semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, saudaraku, bicara tentang hotel, biasanya ada banyak konotasi yang muncul di situ. Salah satunya adalah bahwa hotel sering dikonotasikan sebagai tempat yang bebas. Tempat ada banyak hiburan, ada banyak kebebasan di sana-sana, ya, di tempat itu. Dan juga seringkali kita mendengar di hotel lah terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak sebenarnya harus terjadi, yaitu peristiwa misalnya apakah perzinahan, apakah perselingkuhan, seperti itu, ya, hubungan seks bebas, orang bisa melakukannya di hotel, ya. Karena itu hotel seringkali didapati sebagai salah satu tempat di mana kemesuman itu sering terjadi. Tapi tidak demikian halnya dengan Hotel Ambarukmo ini. Ini hotel yang sangat bersih, ya, baik secara atmosfer rohani maupun secara fisikal, secara lahiriah. Hotel ini bersih sekali, ya, dan kita bisa menikmati, ya, kenyamanan, ketenangan, dan keasrian di tempat ini. Luar biasa, ya, saudaraku. Karena itu dalam kesempatan ini, ya, mari kita sebagai orang percaya juga, mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ini penting, karena salah satu dosa akhir zaman, yaitu di mana umat Tuhan, orang percaya, sering kali dilanda, ya, sering kali ditimpa oleh ketidakkudusan ini. Makanya bagaimana banyak perzinahan, banyak perselingkuhan, hubungan seks yang kacau, ya, itu harus kita hindari, saudara. Ya, marilah kita belajar menjadi orang percaya, umat Tuhan yang hidup dan menjaga kekudusan. Karena itu yang diperintahkan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, untuk itu mari kita merenungkan sejenak, ya, di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14, bagian B. Ayat ini berkata tegas sekali. Ini yang harus kita kejar. Nah, saudaraku, masalahnya adalah seringkali anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen di akhir zaman ini mengejar apa? Mengejar mujizat, mengejar berkat Tuhan, mengejar pertolongan Tuhan. Ya, itu nggak salah. Tetapi mari kita hidup dalam kebenaran, dan mari kita selaraskan diri kita dengan kebenaran firman, dan kita mengejar apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kalau yang ini tidak kita kejar, Alkitab berkata kita tidak akan mendapat bagian, atau kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat 14 bagian B, di situ dikatakan dengan jelas
dan kejarlah kekudusan, kejarlah kesucian. Sebab tanpa kekudusan itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita semua, untuk saudara, untuk saya juga. Ya, dikatakan kejarlah kekudusan, kejarlah kesucian, hidup benar selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab tanpa kekudusan dikatakan kita tidak akan melihat Tuhan. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita ya istilahnya terbuang dari Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam ketidakkudusan, hidup di dalam dosa seperti itu. Nah, firman ini ya saat ini saya bagikan bukan hanya untuk saudara, tapi juga berlaku untuk saya juga. Mari kita bersama-sama saudaraku, di hari-hari akhir ini kita mari berlomba-lomba mengejar kekudusan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam kekudusan, kita menjaga kesucian, maka apa yang akan kita peroleh, apa yang akan kita alami, apa yang akan kita terima dari Tuhan. Ya, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21 demikian, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ya, jadi sekali lagi, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya. Nah, inilah ya, ini yang harus kita kejar. Kalau kita mengejar kekudusan, hidup suci, hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan kita ini akan menjadi, digambarkan sebagai perabot mulia ya di dalam sebuah rumah ya, yang dimaksudkan untuk dipakai ya, dipandang layak oleh tuannya, dan disediakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia juga, pekerjaan yang indah. Nah, saudaraku, marilah kita sebagai orang percaya di hari-hari akhir ini kita hidup dalam kesucian ini. Ini penting sekali. Mungkin berita seperti ini jarang kita dengar di gereja. Ya, di gereja banyak dikumandangkan, disuarakan bagaimana kita hidup sukses, bagaimana kita hidup diberkati, bagaimana kita hidup sejahtera nyaman di dalam Tuhan. Itu memang jadi Tuhan. Tapi ada satu hal yang penting, perkara yang penting, yaitu mari kita berlomba-lomba sekali lagi di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang semakin dekat, untuk mengejar satu perkara ini, yaitu kekudusan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jadi firman berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, supaya kita menjadi kudus seperti Dia Bapa yang kita sembah, kita kenal dalam nama Yesus Kristus yang kudus adanya. Karena itulah saudaraku yang dikehendaki Tuhan Yesus. Sekali lagi, mari tetapkan hati kita di tengah masa yang sulit seperti sekarang ini, di tengah dosa yang semakin merajalela di tengah dunia ini. Dosa seksual, dosa homoseks, dosa LGBT, semuanya dosa-dosa kenajisan yang kita bisa saksikan di sekitar kita, yang mengerikan sekali. Karena ini salah satu dosa yang muncul di akhir zaman. Alkitab berkata, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dunia akan kembali seperti pada zaman Sodom Gomora. Ya, kita tahu kenajisan yang terjadi pada zaman Sodom Gomora pada saat Lot ya hidup pada waktu itu. Kenajisan seksual, penyimpangan seksual begitu rupa. Tapi mari kita sebagai orang percaya hidup benar, hidup kudus selaras dengan kehendak Tuhan, dan pasti kita akan diberkati, dan lebih dari itu kita akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya, untuk Dia berkenan menggunakan hidup kita menjadi bejana kemuliaannya, menjadi saluran berkat bagi dunia yang gelap ini, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, menjadi alat-alat kemuliaannya sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.